got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifrina Istighfara Syaweli dari kelas 10 PBK 2. Kali ini saya akan menganalisis mata pelajaran PKN mengenai materi tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita akan membahas lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi. Ada 4 hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang kedua, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Yang ketiga, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Dan terakhir, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, yaitu berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Sementara 1950, yaitu berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 Dekret Presiden, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai tahun 1999. Yang kelima, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan, yaitu berlaku sejak tahun 1999 sampai sekarang. Poin yang kedua, hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sebelum perubahan, yang pertama terdiri dari yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh, yaitu 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan. Poin kedua sesudah perubahan, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Yang A, kekuasaan legislatif, lembaga pembuat undang-undang. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yaitu adapun wewenang MPR, yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden atau wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Yang ketujuh, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Yang kedelapan, sesudah amandemen MPR menjadi lembaga tinggi negara sebelum amandemen sebagai lembaga tertinggi negara. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu yang pertama, fungsi legislasi yaitu membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang keempat, anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilu. Yang kelima, jumlah anggota DPR adalah 560 orang. Yang keenam, masa jabatan DPR 5 tahun berakhir bersamaan dengan anggota DPR baru mengucapkan sumpah atau janji. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dengan tugas sebagai berikut, yaitu yang pertama mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, membahas rancangan undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, DPD merupakan lembaga sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. Yang keempat, DPD merupakan penyalur aspirasi keragaman daerah. Yang kelima, anggota DPD dipilih 4 orang dari setiap provinsi melalui pemilu. Yang B, kekuasaan eksekutif lembaga yang menjalankan undang-undang. Yang keempat, Presiden, yaitu tugas dan kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah dan lain-lain. Yang keempat, dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Kementerian koordinator ada 3. Bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang kedua, Kementerian Departemen ada 20 dan Kementerian Negara ada 10. Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Aparatus Negara dan Reformasi. Yang C, kekuasaan yudikatif lembaga peradilan. Yang kelimanya, Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung berwenang yaitu yang pertama mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang ketiga memeriksa dan memutus perkara, memberi nasihat dan pertimbangan hukum, yang keempat mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. Yang kelima, Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi. Yang keenam, tingkatan lembaga peradilan di Indonesia yaitu Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi berwenang yaitu yang pertama mengadili untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, beranggotakan 9 orang yang diajukan oleh Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, masing-masing 3 orang. Yang ketujuh, Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial bertugas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem pendidikan kualitas hakim, merekomendasikan promosi, promisi, dan mutase hakim, melakukan penelitian untuk perbaikan sistem peradilan, menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Yang kedua, Komisi Yudisial terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, diatur dalam pasal 24B untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.